Penyakit autoimun dapat menular, mitos atau fakta? Mitos. Mitos juga. Yang tadi kita harus Oke. ketahui bahwa penyakit autoimun sendiri kan karena di dalam sistem imun kita itu salah mengenali musuh, sehingga dia menyerang ke tubuhnya sendiri. Prodia Podcast. Well, wellness lifestyle. Halo sahabat Prodia, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di podcast Prodia, Stay Healthy, Stay Happy. Kali ini saya Giani Yosefin yang akan menemani sahabat Prodia semua dalam podcast yang berjudul Autoimun in New Normal Era. Memasuki masa new normal ini, bagaimana nih kesibukan sahabat Prodia semua? Pasti mulai beraktivitas lagi kan? Ada yang kerja, kuliah, atau mungkin ada juga yang sudah kembali berwirausaha. Untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari berbagai bakteri maupun virus, memang sebaiknya kita selalu mempertahankan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan juga mengkonsumsi suplemen dan vitamin jika dibutuhkan. Nah, kebetulan di studio kita sudah kedatangan tamu yang expert mengenai sistem kekebalan tubuh, yaitu Dokter Cantik yang merupakan salah satu dokter konsultan alergi dan imunologi, Dokter Prasna Pramita, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Halo dok, Halo. apa kabar? Baik. Gimana kabarnya dok? Mudah-mudahan selalu baik ya dok ya? Ya, saya baik. Dan gimana kabar teman-teman Prodia semua di sini? Ya, alhamdulillah kami juga baik dok di sini. Nah, terima kasih ya dok sudah meluangkan waktunya untuk ikut podcast Prodia Stay Healthy, Stay Happy. Nah dok, kemudian bicara tentang new normal nih dok, kita sering nih mendengar istilah kita harus meningkatkan sistem imun di era new normal ini. Nah itu apa sih dok yang dimaksud dengan sistem imun itu sendiri secara umum itu seperti apa ya dok? Oke, jadi bicara tentang new normal, jika dianalogikan nih misalnya di negara ya, sistem imun itu adalah suatu tentara yang siap untuk melawan musuh. Nah, sistem imun akan mengenali dan memerangi bakteri ataupun virus ataupun juga zat asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita dan yang dianggap berbahaya. Nah, maka dari itu di masa pandemi ini kita perlu sistem imun yang baik yang harus dimiliki oleh semua orang. Dan untuk menghindari terinfeksi virus corona maupun virus lainnya yang berbahaya. Oke gitu ya dok. Nah dilihat dari perannya nih dok, sistem imun ini kayaknya sangat penting ya dok bagi tubuh kita, terutama di era seperti ini. Nah tentu saja seperti yang tadi disebutkan dokter bahwa sistem imun ini seperti tentara. Dan tentu saja sebelum memerangi kita harus mengenali dulu siapa musuh, siapa yang merupakan bukan musuh. Nah, sebetulnya bagaimana sih dok? Apakah ada suatu kondisi atau suatu penyakit di mana sistem imun ini keliru atau sistem imun ini terganggu? Seperti apa ya dok? Nah, ada suatu kondisi di mana sistem imun salah mengenali musuhnya, ya, dan justru dia menyerang sel-sel dan jaringan sehat yang ada dalam tubuh kita. Nah, kondisi tersebut ini kita sebut autoimun. Oke, jadi kalau misalkan kita sering mendengar gitu ya bahwa autoimun itu berarti maksudnya adalah di mana sistem kekebalan tubuh ini dia keliru mengenali mana musuh, mana bukan gitu ya dok ya. Ya, Nah, betul. kemudian apakah kondisi tersebut berbahaya dok? Lalu gejalanya seperti apa? Nah, kondisi tersebut dapat menjadi berbahaya dan bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa jika tidak dikelola atau diobati dengan baik. Gejalanya tidak selalu spesifik dan dapat berbeda untuk setiap orang. Tapi yang sering umum terjadi itu gejalanya adalah seperti demam, kelelahan, ataupun nyeri sendi dan sebagainya. Oke, berarti kalau misalkan gejalanya itu berbeda-beda dan memang terkadang menyerupai gejala dari penyakit lain gitu ya dok ya. Lalu untuk proses dari penegakan diagnosisnya sendiri seperti apa ya dok untuk autoimun ini? Nah, karena penyakit autoimun ini banyak jenisnya, ada lebih dari 100 jenis, maka dari itu gejalanya pun berbeda-beda. Dan untuk diagnosis tentu saja kita membutuhkan pemeriksaan fisik secara menyeluruh oleh dokter dan didukung oleh pemeriksaan laboratorium. Misalnya kita bisa lakukan ANA-IF dan ANA-Profile.
Oke, nah lalu jika dihubungkan dengan masa pandemi seperti saat ini ya dok, terkait COVID-19 ini dok, nah bagaimana sih risiko dari penyintas autoimun ini atau pasien-pasien yang sudah didiagnosis autoimun? Apakah memiliki risiko yang lebih rendah atau memiliki risiko yang lebih tinggi terkena infeksi dari virus corona ini sendiri? Nah, penyintas autoimun biasanya kan dianjurkan untuk mengonsumsi obat yang namanya imunosupresan. Ya, obat ini berfungsi menekan sistem imun. Ya, sehingga tentu saja penyintas autoimun lebih mudah terkena infeksi jenis apapun, termasuk infeksi virus corona. Wah, justru individu dengan autoimun ini jadi lebih rentan ya dok. Meskipun mungkin sistem imunnya itu baik, tetapi karena tadi ya dok, karena dia salah mengenali, jadinya tetap harus ditekan dengan obat dan akhirnya malah rentan terkena infeksi. Nah, lalu jika sudah melakukan pengobatan nih dok secara rutin, sudah didiagnosis, kemudian sudah melakukan kontrol, pengobatan secara rutin, apakah pasien tersebut dapat sembuh? Autoimun tidak dapat disembuhkan. Tetapi bila dikelola supaya penyakitnya terkontrol dan tidak menjadi lebih berat. Ya, caranya adalah dengan kita konsumsi obat-obatan yang rutin, termasuk suplemen vitamin D dan konsultasi ke dokter secara rutin. Oke, jadi memang untuk teman-teman yang sudah terdiagnosis autoimun ini harus selalu berkonsultasi gitu ya dok ya? Iya, betul. Untuk mempertahankan kondisi tubuhnya dan agar penyakitnya ini tidak menjadi lebih berat ya dok ya? Iya. Wah, ada yang menarik nih dok, yang barusan dokter bilang. Untuk konsumsi vitamin suplemen D ini juga ya dok. Nah, jadi tadi kan dokter bilang ada konsumsi suplemen dari vitamin D. Apa sih hubungannya dok antara vitamin D ini dengan kondisi autoimun itu sendiri? Oke. Vitamin D itu merupakan salah satu vitamin yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi tentu saja dibutuhkan juga oleh penyintas autoimun. Nah, umumnya kadar vitamin D di penyintas autoimun rendah. Jadi sehingga vitamin D ini kita harus periksakan secara berkala dan jika kurang kita berikan suplementasinya. Oke, jadi memang salah satu faktor juga ya dok untuk mengelola dari penyakit autoimun ini. Nah, kebetulan terkait penyakit autoimun ini banyak nih dok mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Nah, mumpung sekarang nih ada dokter Prasna di sini, saya ingin konfirmasi atau ingin meluruskan ya dok, apakah ini mitos ataupun fakta. Jadi yang pertama dok, lupus hanya terjadi pada wanita, mitos atau fakta? Mitos. Oke. Jadi lupus itu bisa juga terjadi pada laki-laki walaupun jumlahnya sangat kecil. 9-14 wanita berbanding 1 laki-laki. Oke, berarti bukan hanya terjadi pada wanita ya dok, tetapi mungkin lebih jarang Lebih pada jarang pria, pada pria. tetapi pada tetap laki-laki. bisa. Tetap bisa terjadi. Oke, baik. Yang kedua dok, penyakit autoimun dapat menular, mitos atau fakta? Mitos. Mitos juga. Dan tadi kita harus Oke. ketahui bahwa penyakit autoimun sendiri kan karena di dalam sistem imun kita itu salah mengenali musuh. Sehingga dia menyerang ke tubuhnya sendiri. Nah, jadi ini tidak menular, tetapi karena salah mengenali lawan. Oke, berarti tidak karena ditulari oleh orang lain juga, atau misalkan ada suami istri, belum tentu juga akan menulari suaminya atau istrinya ya, karena tentu tidak tidak, menular. iya. Oke, kemudian selanjutnya dok, penyintas autoimun tidak bisa hamil, mitos atau fakta? Mitos. Mitos juga. Ya, Oke. karena penyintas autoimun bila diobati dengan teratur dan baik dan dikelola yang baik ya, dia akan tetap bisa hamil. Dengan konsultasi tentunya dengan dokter obstetri ginekologi dan dokter penyakit dalamnya yang alergi imunologi. Oke. Oke, yang terakhir nih dok. Penyakit autoimun dapat menyebabkan kematian, mitos atau fakta? Kalau ini fakta. Fakta ya. Kan? Karena penyintas autoimun bisa saja terjadi komplikasi di organ-organ seperti misalnya di jantung, hati, ataupun ginjal. Nah, itu bisa jadi berbahaya bila tidak ditangani dengan baik sehingga terjadi komplikasi, makanya bisa aja terjadi
kematian. Oke, maka dari itu harus dikelola Harus secara teratur dan Teratur secara menyeluruh. secara menyeluruh juga. Wah, terima kasih banyak nih Dok atas sharing ilmunya hari ini. Saya jadi lebih paham tentang sistem imun, tentang kondisi autoimun, dan juga terima kasih juga telah meluruskan nih mana yang mitos, mana yang fakta. Sama-sama Jani, semoga bermanfaat bagi semua yang mendengarkannya juga. Baik Dok, sebagai penutup dari dokter nih, apa pesan dari Dokter Prasna untuk seluruh pendengar terkait kondisi saat ini, terutama bagi penyintas autoimun? Nah, untuk era new normal ini, kita tetap dong harus menjalankan protokol kesehatan. Yaitu kita harus tetap cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik, pakai masker, dan jaga jarak. Ya, untuk penyintas autoimun sendiri, kita juga harus tetap berobat teratur ke dokter, lalu juga minum obat teratur. Dan untuk semuanya itu, kita tetap harus berjemur matahari jam 9 sampai jam 3 sore, hanya sekitar 10-15 menit saja. Dan jangan lupa olahraga, juga tidur yang cukup 6-7 jam sehari, dan juga makan yang baik, dan minum air putih 8 gelas sehari. Oke, terima kasih Dok atas pesannya. Mungkin ada beberapa hal nih yang bisa saya simpulkan dari podcast Prodia hari ini. Jadi yang pertama, penyakit autoimun itu ternyata tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikelola dengan baik. Nah, untuk penegakan diagnosisnya sendiri, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan juga akan dilakukan pemeriksaan laboratorium penunjang seperti ANAIF maupun ANAProfile. Nah, untuk pengelolaan dari penyakit autoimun ini sendiri, disarankan untuk setiap pasien itu agar tetap berkonsultasi kepada dokter dan juga meminum obat-obatan secara teratur. Dan jangan lupa tambahan lainnya adalah dengan mengkonsumsi suplemen vitamin D. Karena suplemen vitamin D atau pemeriksaan vitamin D itu berfungsi juga untuk melihat berapakah kadar vitamin D pada penyintas autoimun dan juga merupakan salah satu faktor untuk pengelolaan dari penyakit autoimun itu sendiri. Baik, demikianlah podcast kita untuk hari ini dengan topik autoimun in new normal. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan, juga terima kasih kepada Dokter Prasna yang sudah hadir. Semoga sesi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Giania Sevin pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Prodia selanjutnya. Stay healthy dan stay happy. Sampai jumpa.